Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin. Fattaqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa syi'arul mu'minin wa lisarul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bulan Syawal identik dengan bulan silaturahim, bulan saling mengunjungi, bulan saling memaafkan, bahkan bulan saling berbagi. Hal ini penting bagi kita untuk kita tingkatkan lebih dari itu, yaitu bulan untuk merajut kembali, mempererat ukhuwah Islamiyah. Ini akan berlaku terus, tidak hanya bulan Syawal, tetapi sepanjang bulan, sepanjang hari, setiap saat kita mesti terus menjaga, mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah. Istilah ukhuwah dalam Islam asal katanya berasal dari lafaz akhun. Akhun dalam bahasa Arab artinya saudara. Tetapi kalau kita merujuk kepada kitab-kitab kamus klasik bahasa Arab, maka kita jumpai mana asli dari akhun itu adalah memperhatikan. Dari sisi ini maka kita dapat kesimpulan awal bahwa dalam Islam tidak ada persaudaraan jika tidak memperhatikan saudaranya. Kemudian lafaz akhun ini dalam bentuk jamak ada dua lafaz, diungkapkan dengan ikhwan, diungkapkan dengan ikhwatun. Walaupun secara terjemah sama, tetapi kekhususan maknanya berbeda. Kalau ikhwan, lafaz jamak dari akhun yang artinya saudara, tetapi yang dimaksud adalah saudara yang diikat dengan ikatan selain hubungan darah. Misalnya satu grup, satu ikhwan, ya satu grup, satu kelompok, satu ormas. Beda dengan ikhwatun. Kalau ikhwatun lafaz dari akhun yang artinya saudara, tetapi spesial, ya kalau disebut ikhwatun maksudnya adalah saudara yang ada hubungan darah. Nah, lafaz ikhwan dalam Al-Quran terulang 22 kali, sedangkan ikhwatun 7 kali. Yang menarik di lafaz ikhwatun ini, 6 kali menyebutkan ikhwatun saudara-saudara, yaitu ketika Allah menjelaskan soal kait-mengait terkait hubungan darah, pewarisan, kakak dan adik dan seterusnya, diungkapkan dengan ikhwatun. Itu 6 kali dalam Al-Quran. Ada yang menarik, ada satu kalimat, satu lafaz yang dia tidak saudara, tapi diungkapkan dengan ikhwatun, yaitu surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. Allah sebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara, dalam kurung saudara. Walaupun faktanya tidak setiap orang beriman saudara. Kita dengan saudara kita di Palestina atau Uighur, Rohingya tidak saudara. Tetapi keimanan kita ini, ikatan persaudaraan kita ini, Al-Quran sebut dengan ikhwatun. Padahal sesuai kaidah semestinya ikhwan, tapi diungkapkan dengan ikhwatun. Kenapa? Karena ikatan hubungan persaudaraan yang diikat dengan keimanan, dengan akidah yang sama adalah ikatan yang sangat kokoh. Saking kokohnya ikatan ukhuwah Islam itu seperti hubungan saudara, seperti hubungan ayah dengan anak-anaknya, anak-anak dengan ibunya, atau kakak dengan adik kandungnya, seperti itu. Mestinya. Sehingga ketika kita melihat saudara kita yang kekurangan, kita tidak melihat orang lain, kita melihat kakak kita yang kekurangan. Kalau kita melihat saudara kita dianiaya, dizolimi, walaupun dia jauh di sana di Palestina, bagaimana rasa kita? Apakah kita merasa orang lain, atau kita merasa ini seperti saudara saya, seperti ibu saya yang dibantai oleh Yahudi? Mestinya ada. Syuur itu mesti ada. Kalau tidak ada, dipertanyakan keimanan kita. Jadi memperhatikan saudara terzalimi itu standar keimanan kita. Maka tidak dibenarkan kita taat saja, rajin ibadah, sholat tidak hanya yang wajib, yang sunnah,
Sholat tahajud, sholat duha, dan sholat rawatib lain kita kerjakan semua taat kepada Allah, tapi kita tidak perhatikan dosa kita, maka ini tidak disebut dengan akidah yang sahih, karena terkait. Bahkan orang yang hanya memperhatikan hablum minallah, lalu dia lupakan memperhatikan saudaranya, walaupun tidak sedarah, tetapi kan hubungan akidah itu seperti saudara-saudara, maka orang ini disebut pendusta agama. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mendustakan agama itu mereka yang ngakunya beragama tapi pengakuannya nggak diterima, dianggap bohong dalam beragama. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mempersiapkan ketersediaan pangan bagi orang miskin. Akibatnya sekalipun mereka orang yang senantiasa menjaga sholat, fawailul lil musallin, maka jurang neraka jahanam, wail itu jurang neraka jahanam, lil musallin, bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk, yang terus menjaga sholatnya tapi sikapnya seperti itu, tak peduli anak yatim, tidak menjaga pangan bagi orang miskin. Kalau anak yatim tidak disebut memberi makan, disebut memuliakan. Ya, karena orang-orang yang menganggap mulia kalau dia punya harta, kalau hartanya sedikit dikatakan dihinakan oleh Allah. Kalla bal la tukrimunal yatim, tidak seperti itu penilaiannya, kata Allah, tidak begitu standar nilainya. Bal la tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan yatim. Jadi kita itu mulia kalau memuliakan anak yatim, kita hina kalau menghardiknya, menghinanya. Tidak cukup dengan memberi makan. Ya, kalau ada yang meninggal dunia ayahnya, yatimlah dia, maka yang menanggung semuanya, baik nafkah, pendidikan, kesehatan, perhatian, ya, pendidikan bagi si yatim itu adalah saudara kandung ayahnya yang laki-laki. Kalau tidak, maka termasuk menghardik, dan ini dosa besar. Tapi kalau dia memeliharanya, memuliakannya, maka inilah yang kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan orang yang memuliakan anak yatim seperti dua jari ini di surga, telunjuk dan tengah. Jauhkanlah sejauh-jauhnya, hanya setengah jengkal. Bersama Nabi tidak berjarak, hanya setengah jengkal. Kalau tidak ada saudara kandung ayahnya, siapa yang berkewajiban? Ya tetangga si yatim. Kalau ada anak yatim yang sengsara, kelaparan ke dia, jadi nakal dia karena pendidikan tak terjaga, kesehatannya terganggu, maka 40 rumah sebelah depan belakang, kiri kanan kiri, semuanya menanggung dosa besarnya. Jadi tidak cukup dengan memberi makan kalau yatim. Kalau miskin cukup dengan menyiapkan pangan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kalau tidak kita laksanakan kondisi ini, walaupun kita taat dalam hal ibadah ritual pribadi, maka disebut pendusta agama. Fawailul lil musallin, maka tetap ancaman neraka jahanam, walaupun mereka orang-orang yang khusyuk salat. Nah, bulan ini bulan Syawal, peningkatan. Mungkin di bulan Ramadan kita sudah memperhatikan saudara kita dengan segala yang kita miliki, dengan meningkatkan amal, bersedekah, memberi. Syawal makna katanya berarti sangat meningkat. Maka kita tingkatkanlah ya apa yang kita bisa. Kita laksanakan apa yang pernah kita kerjakan selama Ramadan, baik ibadah ritual pribadi maupun ibadah sosial. Kita tingkatkan selama bulan Syawal, dilanjutkan istiqomah sampai sepanjang hayat kita. Tidak hanya ibadah pribadi tapi ibadah sosial juga. Karena Islam tidak hanya menegaskan ibadah hablum minallah saja, salat saja, bahkan zakat pun menjadi salah satu rukun Islam. Bahkan ketika diperintahkan berzakat, perintahnya itu senantiasa digandengkan dengan salat. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Ini tidak kurang dari 82 kali Allah mengulang-ulang menggandengkan salat dan zakat, baik dengan fi'il amar, fi'il mudhari maupun fi'il madhi ataupun dengan jumlah ismiyah. Qayimus shalah wa atuz zakah, yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Itu tidak kurang 82 kali. Saking pentingnya salat, ibadah yang lebih kepada stressingnya hablum minallah, zakat hablum minannas. Dan ini mesti seimbang. Tidak boleh orang membeli sholat saja, saya tidak mau yang lain, maka rukun Islamnya hancur.
Islamnya batal. Siapa yang zakat saja tidak sholat sama juga, ya, karena kedua-duanya bukan pilihan, kedua-duanya semua kewajiban yang tidak bisa tidak antara sholat dan zakat. Karena itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di awal pemerintahannya beliau menetapkan untuk menyelesaikan 3 masalah utama umat Islam. Yang pertama, memerangi nabi-nabi palsu. Yang kedua, memerangi orang murtad. Dan yang ketiga, beliau memerangi dan memenggal orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sampai-sampai Umar bin Khattab datang, "Ya Khalifah, kenapa enggak engkau perangi dan engkau penggal leher orang yang tidak berzakat, padahal mereka masih khusyuk mengerjakan sholat?" Khalifah jawab, "Ya Umar, engkaukah yang bertanya seperti ini? Saya baru saja mendengar seorang pengecut sedang bertanya." Umar yang gagah itu dikatakan pecundang, pengecut. Wallahi demi Allah ya Umar, Khalifatul Mukminin, khalifah tak mau melihat seorang pun mukmin memisahkan salat dan zakat. Wallahi demi Allah ya Umar, Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semuanya walaupun berangkat sendirian. Akhirnya Umar pun tertunduk mematuhi, beliaulah yang memimpin perang, memenggal kepala orang yang tidak berzakat. Bayangkan kalau pimpinan kita khalifahnya Abu Bakar dan panglima perangnya Umar, berapa banyak orang yang dipenggal lehernya. Karena zakat itu bukan milik kita. Zakat itu sudah Allah tentukan pemiliknya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Lil di situ bukan maknanya lil ghayah, tapi litamlik, milik. Sesungguhnya zakat itu milik fakir, wal masakin, miskin, wal amilin, ya, dan amil, wal amilina 'alaiha, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, dan program pengentasan perbudakan, wal gharimin, orang yang karena ingin memenuhi kebutuhan pokoknya terpaksa berhutang, wa fi sabilillah, sabilillah, wa ibnis sabil, dan orang yang kehabisan bekal perjalanan, faridatan minallah, fardu dari Allah, wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi maknanya li itu milik. Jadi kalau kita berzakat kita belum memberi apa-apa. Kita hanya mengeluarkan milik orang yang ada dalam harta kita. Baru kita mengeluarkan harta kita untuk kita berikan kalau kita bersedekah sunnah, berwakaf, berinfak, dan amal sosial lainnya. Nah, keluarkanlah itu. Kalau tidak dikeluarkan, maka konsekuensinya di dunia dipenggal oleh Khalifah Abu Bakar. Kenapa tegas? Ya begitulah. Kalau orang maling, itu biasanya orang miskin mencuri harta orang kaya. Kalau yang dia maling cukup nisabnya, dipotong tangannya, dipotong tangan, pergelangan tangan, ditarik dengan tali, setiap jarinya ditarik, kemudian tangan ditarik sebelah sini, putus. Orang miskin mencuri harta orang kaya yang bukan karena lapar. Kalau koruptor, ya koruptor tidak dihukum mati dalam Islam, ya. Faqta'u aydiyahum wa arjulahum min khilaf. Ya, koruptor tidak dihukum mati karena koruptor itu pencuri uang rakyat. Rakyat itu ada yang miskin, ada yang kaya, maka dipotong tangan dan kaki secara silang, tangan kanan, kaki kiri. Gak masuk penjara, bebas setelah itu. Tapi potong dulu. Tak mau tangan kanan kaki kiri, ya tangan kiri kaki kanan, boleh pilih. Tapi dari siku, bukan dari pergelangan, sampai lutut. Nah, kenapa dia pencuri harta miskin dan harta kaya? Orang yang tak zakat dipotong lehernya karena dia mencuri harta fakir miskin. Nah, ini konsepnya, tetapi dalam praktiknya mungkin susah dijalankan. Karena yang bikin undang-undangnya, yang meresmikannya mungkin akan kena duluan. Nah, ini Islam mengatur dalam kesenjangan sosial ini, jangan terlalu jauh jurang pemisah. Rapatkan, kecilkan. Yang kaya jangan makin kaya, yang miskin makin sengsara. Bantulah yang kaya diberi Allah amanat sebagai penyalur. Sekaligus Anda membantu ini sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin antum susah tiap malam tahajud, mungkin susah melaksanakan puasa dengan istiqomah yang sunnah-sunnah, maka dengan hartamu ini Anda mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, di mana aku harus mencarimu?" "Ya Musa, carilah aku di mana ada orang yang hatinya hancur karena kemiskinan." Ketika Nabi dikejar-kejar orang Taif, dikejar naik gunung, lari turun gunung ke lembah, dikejar, sampai beliau berhasil lolos dengan keadaan pelipis berdarah, lutut berdarah, darah hampir saja tertumpah ke tanah. Kemudian Nabi mengangkat tangan berdoa, "Ya Rabbal Mustad'afin," duhai Allah, Tuhan pelindung orang-orang susah. Allah nisbahkan.
Wattaqi da'watal mazlum. Takulah kalian dengan doa orang-orang terzalimi. Fa inna bainaha wa bainallah laisa lahul hijab. Tak ada penghalang antara doanya, keluhannya kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, tidak beriman salah seorang kalian yang bisa tidur nyenyak sementara sekitarnya ada yang kelaparan. Lalu di hadis kursi Allah mendakwah, Nabi menyebut nanti di akhirat Allah mensidang semua hambanya. Apa kata Allah? Wahai hambaku, dahulu aku lapar, kalian tak memberiku makan. Aku tak berpakaian, kalian tidak memberiku baju, dan aku sakit, kalian tidak mengobatiku. Seluruh yang didakwah termasuk saya, termasuk antum akan menjawab. Ini sudah bocor nih soalnya. Apa jawabannya? Ya Allah, bagaimana mungkin kami memberimu makan, pakaian, dan obat-obatan, padahal Engkau Rabbal Alamin, Engkau penguasa seluruh semesta alam ini. Allah menjawab, ya hambaku, di dunia dahulu ada hambaku yang kelaparan, ada hambaku yang sakit tak mampu berobat, ada hambaku yang tak mampu membeli pakaian bertahun-tahun. Sekiranya kalian mendatangi mereka, lalu mengenyangkan perut mereka yang kelaparan, menutupi tubuh mereka dengan pakaian, dan mengobati mereka yang sakit, pastilah kalian akan menjumpai aku di situ. Kita jumpai Allah ketika Ramadan dengan mengisi masjid-masjid, dengan mengisi malam-malam Lailatul Qadar, i'tikaf sampai 10 malam. Maka saat ini dikasihi Allah dengan tetap melaksanakan amal tersebut, terus dilanjutkan dengan mengisi perut-perut yang keroncongan, mendekati mereka yang fakir dan du'afa, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah mendekatkan diri kepada Allah walaupun bukan Ramadan. Tetaplah istiqomah dengan amal soleh terkait pribadi, tapi jangan lupa pula dekati Allah dengan amal sosial yang semakin meningkat. Semoga kita termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT dan akan bersama Rasul di jannah, di surga Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه وفيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وركوعنا وصدقاتنا ووقفنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا وارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمة القرآن واهدنا بهداية القرآن واجعلنا من حفاظ القرآن والسنة واجعلنا من أهل الله في الأرض أهل القرآن واجعل القرآن لنا شفيعا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ansur ikhwatana al-mustad'afina al-mu'minina fi kulli makan, wansur ikhwatana alladhina asabathum musibah fi kulli makan, minhum ikhwatana al-muslimina Suriya wa Turki wa sairul muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia wa kulla biladil muslimina aminatan mu'minatan ka baldatin qulta fil Qur'anil Karim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman 'adilan ta'atan lil Qur'ani wa sunnah. Allahumma arzuqna imaman 'adilan ta'atan lillahi wa rasulih. Allahumma arzuqna imaman 'adilan rahmatan lil mu'minina walin nasi jami'an. Allahumma ansur ikhwatana al muslimina al mustad'afina Rohingya wa muslimina Uighur wa muslimina Filastin. Allahumma ansur mujahidina fi sabilik. Allahumma ansur mujahidina fi sabilillah. Allahumma wahid sufufahum wajma' qulubahum wa saqil mawazinahum wa shaddid ramyahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an ala juyushi Israel. Allahumma anzil azabaka ala al-yahudi azaban syadida. Allahumma al'an alaihim wa syurakaihim minal kuffar wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil mu'minin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil mu'minin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil mu'minin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa aba'ana wa ummahatina wa auladana wa banatina wa ikhwatana wa akhawatina wa thullabana wa talibatina wa azwajana wa zararina wa ulama'ana wa masyayikhana wa syuyukhana wa asatidana wa jama'atana fi hadzal masjidil aqsa wa fi kulli masajidil muslimina min ahlil jannah. Allahumma adkhilna jannatakal firdaus. Allahumma ij'alna mimman yadkhulul jannata bighairi hisab ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.